Marvel Studio untuk yang kelima kalinya memproduksi television series yang dikenal dengan MCU atau Marvel Cinematic Universe. Film series ini dibuat berdasarkan dari komik Marvel itu sendiri dan dirilis di layanan streaming Disney+. Clint Barton dan Kate Bishop adalah pemeran utamanya, dan inilah alur cerita film series Hawkeye. Pada adegan pembuka, Eleanor Bishop diketahui tengah menemui Kingpin. Pria itu merupakan seorang mafia bisnis yang terkenal sadis dan memiliki banyak jaringan. Terungkap bahwa Eleanor rela bekerja sama dengan Kingpin. Sejak kematian suaminya, Eleanor terlibat bisnis dengan Kingpin untuk membayar hutang. Cukup mengejutkan ketika tahu bahwa ia yang membunuh Arman, menjebak Jack agar menjadi pelaku, hingga menyewa Black Widow untuk membunuh Clint. Hal ini kemudian membuat Eleanor rela melakukan berbagai tindakan kriminal sesuai dengan keinginan Kingpin. Mulai dari membuka sebuah perusahaan untuk mencuci uang hasil kriminalitas hingga membunuh seseorang yang menghalangi mereka. Motif dari Eleanor tersebut cukup sesuai dengan momen pembuka dari episode pertama series ini. Dikarenakan seluruh hutangnya yang sudah terbayar, Eleanor menghentikan kerjasamanya. Namun Kingpin tidak terima dan berencana akan menghabisi nyawa wanita itu, termasuk Kate dan juga Clint. While doing pretty well for yourself. Which I have repaid tenfold by now. Armand, like you asked. My fiancé is taking the... Like you said, it's been a good relationship. Mine's in this business. And that is why I have to leave this. To think about what you're starting right now. I don't need a minute. Hal ini kemudian membuat Clint Barton dan Kate Bishop terpaksa harus turun tangan untuk melindungi Eleanor sekaligus menyelesaikan seluruh masalah. Akan tetapi Clint juga masih menjadi incaran dari Yelena Belova yang mendapat perintah buat membunuhnya. Clint dan Kate yang tahu segera menyusun rencana untuk menyelamatkan diri masing-masing serta Eleanor. Mereka membuat panah baru hasil teknologi Stark untuk kebutuhan aksinya nanti. It doesn't make any sense. My mom she doesn't even jaywalk. That she can quit her job as if she works for Goldman Sachs. I've realized no matter what I do, I can't bring my father back. Your mess is my mess. I'm not going anywhere until this is finished. That the city belongs to me. I'm ready. Pesta perayaan Natal malam itu pun tiba. Kate dan Clint hadir dalam pesta tersebut. Begitu juga dengan kelompok mafia Tracksuit yang mengawasi pesta itu dari berbagai tempat. Mereka berdua juga tidak sendirian. Para kelompok cosplayer itu pun hadir dan menyamar sebagai pelayan dalam pesta tersebut. Jack juga terlihat hadir, padahal sebelumnya ia ditangkap oleh pihak kepolisian. Ditambah kehadiran Yelena yang juga bisa memperkeruh suasana malam itu. Mereka pun saling mengawasi keadaan sekitar. Want to check your coat? No, thank you. Okay then. Misi pertama Kate adalah menyelamatkan ibunya dan Jack. Namun Kazi langsung merusak acara itu dengan tembakan jitunya mengarah ke Clint dari gedung lain. Ia pun berlari menghindari tembakan tersebut dan meminta teman-temannya untuk mengevakuasi para tamu undangan. Kate mengejar Yelena yang mengejar Clint, dan ia berusaha mencegahnya. Aksi lucu mereka berdua pun ditunjukkan dalam lift ini. Mom, Jack, stay here. Hey, do not go out there. It's too dangerous. Surprise, surprise. Kate Bishop. Ah. No. You know, What was that? I don't know. it's your time. No, no. Come on, that is so annoying. Suka.
Sementara Kate dan Yelena saling berhadapan, Clint mempersiapkan diri dan akan menyerang si penembak jitu tersebut. Tak butuh waktu lama untuk mencari penembak itu dan Clint menembakkan panah asapnya di dalam ruangan tersebut. Masalah belum selesai. Yelena menuruni gedung dan menembaki Clint, dan Kate juga menyusul menuruni gedung tersebut. Meski sedikit takut sih. What are we doing? I mean, it's Christmas Eve. Let's grab a drink, huh? Okay, yeah, Cool. sure. After I kill Barton. Yelena yang bisa kabur dari Kate menjadikan Kate harus menghadapi geng Tracksuit seorang diri hingga dibantu Jack. Beberapa anggota Tracksuit yang lain juga mencari keberadaan Clint. Dengan sigap, Clint memasang beberapa bom di area itu. Sebelum sempat meledakannya, Kazi muncul dan mengajar Clint. Dan terjadilah pertarungan antara mereka yang tentu saja dimenangkan oleh Clint. Ia pun kabur dengan melompat ke jendela, namun malah tersangkut di pohon besar Natal. For your advice, what you said, how I should speak to my girlfriend. Did it work? It worked! Just some Christmas. Oh, that's so great. So what's with the gun? Got you now, bro. Jack! Hello, sweetie. Tim cosplay terus mengevakuasi seluruh tamu dan ditugaskan untuk mencari Eleanor. Di sisi lain, Maya sedang membereskan barang-barangnya yang akan pergi. Gerombolan mafia terus berdatangan. Tim cosplay yang sudah berganti kostum pun ikut membantu menyerang. Sedangkan Kate membantu Clint untuk turun dari pohon Natal tersebut dengan menumbangkan pohon itu. Setelah sampai di bawah, mereka bertarung melawan para gerombolan mafia yang sedang mengepungnya. Dan kemampuan panah-panah trik yang telah dibuat mereka ditunjukkan di pertarungan ini. What are you doing up there? I'm just hanging out. What do you think? We're all gonna die. Aksi Kate dan Clint seperti layaknya seorang duo Hawkeye yang sedang dalam performa apik. Kemampuan Kate pun tak diragukan lagi oleh Clint dan mendapat kepercayaan penuh dari Clint. Dan mereka berhasil menghabisi para mafia Tracksuit tersebut. Kate berlanjut mencari ibunya dan Clint yang lagi-lagi dihadang oleh Kazi. Seketika Maya datang menyerang Kazi. Begitu juga dengan Yelena yang akhirnya berhadapan langsung dengan Clint. What happens to them now? I don't know. I'll have to ask Scott about that one. Momen penuh haru terasa saat Yelena menemui Clint. Yelena mendengar pengakuan Clint tentang kakaknya. Namun ia tak percaya bahwa Natasha Romanoff mengorbankan hidupnya untuk Clint. Tak jauh dari tempat duel Yelena dan Clint, Maya duel dengan Kazi. Maya mengajak Kazi untuk kabur dari Kingpin dan memulai hidup baru bersama. Namun sayang, Kazi menolak dan malah terkena tusuk oleh senjatanya sendiri hingga tewas. This is my life, Maya. Is your sister sacrifice herself? Leave, Maya. He's Di coming sisi for lain, you. Kingpin menyergap Eleanor yang akan kabur. Ia tidak main-main dengan ancamannya untuk menyingkirkan Eleanor. Dia pun langsung mengonfrontasi wanita tersebut. Tapi Kate kemudian datang untuk menyelamatkan ibunya. Ketahanan tubuh yang sangat luar biasa ditunjukkan dari Kingpin. Ia nggak terluka sama sekali setelah tertembak panah hingga tertabrak mobil sampai menembus tembok. Don't leave, Eleanor. Come here. Let's talk. Di sisi lain, Yelena terus memukul Clint dengan tongkat khas Black Widow-nya.
Clint sama sekali tak melakukan perlawanan balik karena ia tahu dan merasa tak tega menyakiti adik sahabatnya ini. Di sisi lain, pertarungan pecah antara Kate dan Kingpin. Namun, Kate kalah dari segi fisik karena Kingpin adalah seorang pria yang sangat besar dan kuat. Dia dengan mudah mampu mematahkan semua serangan Kate. Ia pun sangat kewalahan menghadapi Kingpin. Namun, satu trik Kate mengakhiri pertarungan itu. Kingpin tergeletak seolah tak berdaya. You should have fought harder. Mind your own business! You're really starting to annoy. Yang terjadi saat Kate melihat ibunya yang berada di dalam mobil dan mengeluarkannya. Ibunya meminta maaf atas apa yang terjadi dan meminta untuk melupakan semuanya. Namun dalam diri Kate kebenaran adalah segalanya. Cara Eleanor melindunginya tak mampu Kate terima. Kate bukannya benar-benar menyelamatkan ibunya, dia telah menelpon polisi dan menceritakan apa yang dilakukan Eleanor selama ini. Dan polisi pun menangkap Eleanor. Is this what heroes do? I'm sorry. Yelena terus memukul Arrest their Clint mothers berkali-kali on hingga Christmas. tak berdaya. Clint kemudian melakukan siulan rahasia yang cuma diketahui oleh Yelena serta Natasha. Mendengar bunyi siulan itu, Yelena langsung terkejut dan menurunkan senjatanya. Kemudian bertanya bagaimana Clint bisa tahu irama siulan itu. Clint mendapatkan cerita itu dari Natasha. Tak cuma itu, bahkan Clint pun mengatakan bahwa Natasha sering menceritakan soal Yelena dan betapa sayangnya Natasha kepada adiknya itu. Pada momen tersebut, Yelena tahu bahwa Clint adalah sosok yang punya hubungan sangat dekat dengan Natasha. Clint lalu menceritakan lebih lanjut bahwa kematian Natasha saat itu tak akan ada yang bisa mencegahnya. Terlebih, mereka sama-sama tahu bahwa Natasha adalah seorang pemberani yang keinginannya tak bisa dihalangi. Kisah itu membuat Yelena menangis karena teringat akan sosok kakaknya. Yelena akhirnya melunak, ia bahkan menjulurkan tangannya kepada Clint untuk membantunya berdiri. I could have changed it. Nothing was gonna stop her, Elena. I loved her so much. Me too. I'm sorry. Kingpin masih bisa bangkit. Ia berhasil kabur dari lokasi pertarungannya dengan Kate sebelumnya. Dalam perlariannya, dia melihat truk track suit mafia. Kingpin merasa dia telah diselamatkan. Namun, ternyata Maya yang keluar dari truk itu dan menodongkan pistol kepada Kingpin dan menembaknya. Setelah semua peristiwa di New York, Clint memenuhi janjinya untuk pulang merayakan Natal bersama keluarganya. Dia tidak datang sendirian. Clint mengajak Kate dan Lucky, anjing mereka. Mereka pun disambut hangat oleh keluarga Clint. Kepada Laura, Clint kemudian memberikan jam tangan Rolex misterius yang muncul di awal serial ini. Laura terlihat sangat senang melihat jam tangan itu. Dia kemudian membalik jam tangan tersebut dan di sana terukir logo SHIELD dan nomor 19. Apakah isu ini benar bahwa Laura adalah salah satu agen SHIELD dengan kode name Mockingbird? We're the good guys. We are with Hawkeye. I saw you with your sword earlier. Have yourself a merry little Christmas. Di akhir film, Clint mengajak Kate pergi ke belakang rumah. Di sana, Clint meletakkan kostum Ronin di tempat pemanggangan. Ia lantas meminta Kate untuk membakar kostum itu demi kebaikan. Setelah api tersulut dan membakar kostum itu, Kate mengungkapkan kalau dia punya sejumlah ide nama yang akan dia pakai nanti. Tapi nama-nama itu terdengar aneh dan Clint menolaknya. Clint mengindikasikan kalau dia bisa memakai nama Hawkeye. Hawkeye? No, it's worse. None of those. Okay, Dan fine. akhirnya You know, Hawkeye actually, season I had an 1 yang berisi 6 episode ini pun berakhir. Belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah serial ini akan berlanjut ke season 2 atau tidak. Sekian alur cerita film Hawkeye episode 6 atau bisa disebut episode final pada season 1 kali ini.
Jika kalian belum nonton episode-episode sebelumnya, bisa kalian cek di deskripsi atau di dalam playlist Cakco. Jangan lupa support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe beserta loncengnya. Yuk, subscribe yuk, dulur, subscribe. Saya undur diri, sampai jumpa di film-film berikutnya dan salam Cakco. Goodbye.